الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga sampai saat ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Dan dengan izinnya pula berpaulah langkah kaki dan keinginan tangan kita lalu ringan datang ke masjid ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Semogalah pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih-lebih yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Semogalah kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan Allah, dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan Rasul. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas mutu nilai ibadah seseorang di sisi Allah. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintahnya, baik Al-Quran maupun Sunnah? Kalaupun ada dasar perintahnya, bagaimana kita melakukannya? Apakah berpola dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah? Karena memang Rasul sudah terang-terangan menyampaikan bahwa barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami perintahkan, bahwa amalan itu tertolak. Nah, karena itu kita wajib bersyukur sampai saat ini kita tetap istiqamah. Kalau ada suatu bentuk amalan, rujukannya ada perintah. Di tengah-tengah hari ini banyak orang melakukan suatu amalan yang dianggap sebuah ibadah, pada sama sekali tidak ada perintah. Di tengah-tengah hari banyak orang yang melakukan suatu amalan dikira ini sunnah, padahal bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan dan diperintahkan Rasulullah. Nah, karena itu kita patut bersyukur bahwa kita tetap tegak lurus dalam beribadah. Kita tidak tergiur karena banyaknya orang mengerjakan suatu amalan tapi tidak ada dasar perintah. Kita tidak tergiur meski orang seabdi melaksanakan suatu amalan yang dianggap ibadah tapi tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Karena kita berpegang teguh pada Al-Quran, ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang paling baik amal? Nah, karena itu maka kajian kita malam ini, saya ingin bertolak dari surah As-Saff ayat 8, 9, dan 10. Ayat itu berbunyi, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sungguh Allah telah mengilhamkan, menghamparkan dua jalan, fujur
keburukan, kemaksiatan. Wattaqwa, ketakwaan. Pilihan. Qad halaman dakaha, waqad khaba man dasakha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, memilih jalan ketakwaan. Dan rugilah orang yang mengotorinya, yang memilih jalan kemaksiatan. Jadi hidup ini hakikatnya adalah pilih. Allah telah menghamparkan dua jalan. Kebaikan, keburukan. Ketakwaan, kemaksiatan. Karena itu maka ditentukan oleh gerak hati. Kemana hati kita menjatuhkan pilihan ini? Maka kita harus bisa menjaga, menata, mengelola hati. Dan kita semua sudah memiliki hati. Itulah lalu Rasul bersabda, begitu urgennya hati, begitu menentukannya hati, Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza salaha jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Ala hiya qalb. Apa ujar Rasul? Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ija salah jasadun kullu. Bila segumpal daging itu sehat, maka sehat seluruh jasad ini. Wajah pasadan jasadun kullu. Bila ia rusak, ia sakit, dia cacat, maka rusaklah seluruh jasad. Apa itu? Alaliyal qalam. Itulah yang namanya hati. Dan kita semuanya memiliki hati. Karena itu hati-hati dengan hati. Karena yang menentukan nasib hidup seseorang. Tidak saja di dunia, tapi di akhirat. Yang segumpal daging tadi. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah telah memberikan jalan. Kebaikan, keburukan. Kejujuran, kebenaran. Pilihan hidup ini. Nah karena itu maka jangan sampai hati kita hati yang kotor. Karena hati itu seorang alim yang selalu mengisi gerak hati ini membagi kondisi hati manusia itu ke dalam tiga. Ibnu Qayyim al-Jauzi yang menelisik tentang gerak hati. Ada hati orang yang sehat. Ada hati orang yang sakit. Dan ada kondisi hati yang mati. Karena itu jangan sampai hati kita ini sakit apalagi mati. Hati secara fisik orang melambangkannya seperti apa? Orang kedokteran menyebutnya liver. Secara fisik yang bisa kita sakit bisa makan. Secara fisik saja, kalau salah satu fungsi hati ini tidak bekerja dengan baik, orang jatuh sakit secara fisik. Tentu kajian kita malam ini tidak memahami fungsi hati secara fisik. Karena itu bukan ranah kita. Itu nanti urusan ranah dokter penyakit dalam. Tapi kita ingin melihat gerak hati dalam pengertian materi, dalam pengertian rohani. Apakah hati kita hati yang sehat, hati yang sakit, atau hati yang mati? Menentukan. Jadi kita melihat hati dari segi empati. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun."
Walaupun ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Maka penyakit hati, apabila ia tidak disembuhkan, lama-kelamaan hati menjadi mati. Kalau sudah hati itu mati, ia dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun berat. Allah telah mengunci hati pendengar. Kalau sudah hati ini dikunci oleh Allah, maka orang susah menerima kebenaran dari manapun datang. Karena tadi yang pertama, fi qulubihim maradun fajadahum walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah menambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdosa. Kalau sudah ini terus, maka dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dari pendengaran mereka. Dikunci. Wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Penglihatan mereka, pendengaran mereka ditutup. Dan bagi mereka azab yang berat. Ini orang yang macam ini sudah tersesat. Tidak bisa lagi mendapat kebenaran. Ujung-ujungnya diajak yang baik. Umum, buhmun, umyum, fahum, la yajal. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, dan mereka itu la yajal. Mereka itu kayak tuli dan mendengar. Bisu berbuat diri, buta karena mereka. Lah pasti di muka bumi masa itu beli Al-Quran yang kita ini lagi. Kenapa tadi? Sumum, bukmun, umyum, fahum, layak. Karena itu maka hati kita ini menentukan arah. Dan kita berupaya untuk berada dalam kondisi hati yang sehat. Jangan hati yang mati. Hati yang sehat itu yang dalam Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Dan hanya orang yang memiliki hati yang sehat, qalbun salim inilah yang nanti bisa berjumpa dengan Allah, bisa menghadap Allah. Kita semuanya akan hubungannya lagi. Itulah yang di dalam surah ayat 889 Allah nyatakan, yaumala yang itu rumah walaban ilaman Allah. Hari di mana tidak lagi manfaatnya harta sebanyak apapun sampai di sini, segunung amas apapun yang di sini, kan ada gunanya. Walabanu, kan ada gunanya anak-anak. Secerdas apapun. Lalu apa yang berguna? Ilaman Allah. Kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Sehingga Rasul ini mengatakan hati-hati bahwa dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Berarti ini Bapak menjaga menata hati. Orang menyebut dengan manajemen qalbu. Karena hidup ini tadi pilihan. Kecurangan, kejujuran bertarung. Kebenaran, kecurangan culas. Sehingga dalam pendebutan apapun sering terjadi kecurangan. Jadi bertarung kebenaran, kejujuran, kebenaran, kejujuran, kecurangan, kebohongan.
Yang ujung-ujungnya surga atau neraka. Pilihan. Di dalam hadis Rasul. Apa ujar Rasul? Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa inna bir yahdi ilal jannah. Wa yakum ma kadaba. Fa inna kadaba yahdi ilal fujur. Wa inna fujur yahdi ilal nar. Kalau orang ingat hadis ini, tidak mudah berbuat jujur. Kadang ada orang berbuat jujur. Karena ujung-ujungnya surga. Allah itu bisa tegak kejujuran. Tegak kebenaran. Inna sedekah yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran kebenaran itu mengarahkan kamu untuk kebaikan-kebaikan. Al-bir. Wa inna bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mendorong kamu masuk ke dalam surganya. Wa yakum mutaqabbatin dan jauhi kecurangan, curang, ngaran pun dusta. Wa inna fujur yahdi. Wa inna kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kecurangan itu mengarahkan kamu kepada keburukan. Wa inna fujur yahdi ilal nar. Dan keburukan-keburukan itu mendorong orang masuk neraka. Gerak hati. Hari ini orang yang berebut kekuasaan, jabatan, kedudukan melalui pemilihan sering dilakukan dengan cara curang. Padahal dari ujung-ujungnya kecurangan membahayakan ranah hidup kita di masa depan. Gerak hati ini ditentukan lagi oleh satu komponen rohani, yaitu nafsu. Jadi dalam jiwa kita ini ada qalbu, ada nafsu. Nafsu yang kita ada nafsu al-mutmainnah, ada nafsu al-lawamah, dan ada nafsu al-amaratu bis-su'. Jadi ada nafsu yang cenderung kepada senang kepada kebaikan, dan ada nafsu yang senang kepada kejahatan. Arah, suka, itu nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu salah satu komponen rohani yang ia sangat berpengaruh dalam menggerakkan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Baik, bisa perbuatan baik, bisa perbuatan jahat. Tergantung nafsu apa yang paling dominan, nafsu apa yang paling kuat ada pada diri seseorang. Apakah nafsu al-mutmainnah? Apakah nafsu al-amaratu bis-su'? Apakah nafsu yang senang kepada kebaikan? Ataukah nafsu yang senang kepada keburukan? Dan alhamdulillah, kita yang ada di masjid ini pastilah tentulah nafsu yang senang kepada kebaikan. Rasa di mana namun satu waktu aja kita sempat berjamaah, ada sesuatu yang hilang. Ya mungkin aja kita karena sibuk ada 1-2 waktu kita buat berjamaah, tapi hati rasa bergelindik ada rugi lah. Aman berjamaah, kalau berjamaah kan asa biasa aja, belum lagi mutmainnah, belum tergerak hati. Kalau hati mutmainnah ini cenderung kepada kebaikan, jangan karena dari bis, nah hujan lambat pun mesti disesali. Ini orang cenderung kepada kebaikan, senang berbuat baik, ini nafsu. Jangan sampai nafsu itu bisa. Ada juga orang yang senang membuat jahat. Bila kamu mau mengandung rahimmu, anak-anak, ini nafsu. Bah-bah. Itu ngomong bagaimana kalau kamu mau lagi, padahal ini pada muda, juga 35. Desa ngomong orang, mau nah ini nafsu nafsu, nafsu yang jahat, yang bersisa di dalam. Jadi kita harus memiliki hati
hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, dan nafsul mutmainnah. Kalau itu kita miliki, Allah yang manggil kita masuk surganya jannah. Ada apa-apa lagi kita Allah yang manggil. Itulah yang dijabarkan Allah dalam surah Al-Jannah 4 ayat terakhir. Apa ujar Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dengan hati yang redha. Fadkhuli fi ibadi. Mari masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannah. Dan mari masuk ke dalam surga. Allah yang manggil. Tapi syaratnya adalah nafsul mutmainnah dan qalbun salim. Imam Ghazali menyebutnya nafsul mutmainnah, membersihkan hati, membersihkan batin kita, membersihkan nafsu kita dari sifat-sifat kebuasan, membersihkan hati kita dari sifat-sifat kebinatang, membersihkan, menyucikan hati kita dari sifat-sifat syaitan. Itulah tadi dalam surah As-Sam tadi. Jadi afla man zakkaha pada khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengutuk. Ini ayat tadi yang kita di awal tadi. Karena hidup ini tadi pilih. Nah karena itu kita mengupayakan supaya hati kita ini jangan sampai terserang beragam penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati yang paling berat adalah kalau ada keingkaran sedikit pun terhadap hak Allah. Jangan sampai hati kita ada keingkaran terhadap hak Allah. Hak Allah itu pertama, Allah itu wajib dibesarkan. Tidak boleh Allah itu dicampingkan dengan sesuatu yang lain. Dan hak Allah yang kedua itu, Allah itu wajib diibadati. Beribadah hanya kepada lama sudah tidak ada yang diibadati kecuali itu. Sesungguhnya Allah tidak berhajatlah kepada makhluknya termasuk manusia. Seluruh jagat raya ini makhluknya taat beribadah kepada Allah. Tidak mengangkat derajat Allah kekuasaan. Allah tidak tergantung dengan makhluknya. Seluruh isi alam jagat raya ini belum ada dan tidak akan menurunkan kekuasaan dan keesaan Allah. Tapi kita wajib mengakui Allah segala-galanya. Allah yang kuasa. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang memberi rezeki. Semuanya terpulang kepada Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in. Di sini sudah lengkap, ada tauhid secara uluhiyah, ada tauhid kita secara rububiyah. Qulillahumma malikal mulk, katakan Allah, engkaulah ya Allah yang menguasai seluruh isi alam ini. Apa yang menguasai? Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari semua orang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada seorang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada seorang kau kehendaki. Biarlah di tanganmu lah sumber kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya engkau yang menguasai seluruh dan semuanya kita ini semuanya juga berkuasa. Kita hanya berkata la haula wala quwwata illa. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Mantap sudah kita secara ulum. Jangan ada kita dampingkan kekuatan Allah dengan kekuatan yang lain. Dulu pernah dikatakan tersebut. Kita yakin bahwa yang menghidupkan yang mematikan itu Allah. Kita yakin bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak satu pun makhluk yang berada di bumi ini kecuali Allah yang memberi rezeki. Meskipun zaman batu sekarang sudah ada rezekinya. Tinggal kita mendapatkan rezeki itu. Jadi manusia wajib berusaha berikhtiar, tapi tidak wajib menghasil. Hasil yang wajib itu usaha dan ikhtiar. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat. Obat dan dokter itu hanya sarana kita untuk mendapatkan kesembuhan dari wa ijamah itu bahwa yasbih bila aku garing, bila aku sakit, dia menyembuh. Tapi kita wajib berikhtiar ke dokter. Tapi kita wajib berikhtiar ke ilmu. Jangan sampai hati kita melepaskan Allah. Aku juga ada banyak orang dokter itu 3 kali gue datang ke dokter. Ada apa sih dokter? Dokter ini aja. Dokter punya. Sehingga apa sih jadi hati-hati dengan hati. Kadang lagi jam 4 kali tentang sebenarnya. Kan siapa yang menyembuhkan ini bukan dokter, bukan obat. Tapi yang menyembuhkan ini adalah Allah. Maka kita pegang. Jangan didampingi dengan satu yang di masa COVID tadi orang sama-sama kena COVID. Dirawat oleh dokter yang sama. Masuk dalam rumah sakit yang sama. Diberi obat yang sama. Protapnya sama. Yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Penyakitnya sama. COVID juga. Dokter yang merawat sama. Obat yang diberikan sama. Cara minumnya sama. Di rumah sakit yang sama. Betapa enak. Tapi yang dihigar meninggal, yang di sampingnya masih hidup. Urusan hidupnya meninggal bukan urusan hidup, urusan. Ini mantap dengan dia. Sama dulu kesana. Kalau hendak mencari rezeki, aku aja berpindah sudah mencari rezeki. Hendak pulang, hendak berdagang aja sudah berdagang nasi. Jangan menawar nasi. Nasi apa? Nasi kuning. Ya dia, nasinya nasi kuning. Kuning dia mau dibujuk kuning jangan kuning kesumbang. Karena mau kuning kesumbang orang kenapa tidak ada pahit? Soalnya kesumbang. Ini bukan dengan betul. Bujur-bujur di ikhtiari. Kuningnya kuning jangan. Jangan kuning kesumbang. Apa sih kuning wantik kebagian. Kalau biar mantik, wajib itu cuma kembali. Kalau ada grup sepeda olahraga tuh lalu memantik kayak baju ini lagi memantik. Ada wantik itu lagi. Masa jangan pak? Baju putih itu. Ini bapak ya. Masa siraman. Kalau kali main batu kan gue mencolok be. Nama nanti dulu tangan jangan habis dari. Bujur jangan. Nasi kuning. Kalau nak aktif lagi, pengelola itu bisa pulang lagi jalan kata lagi ada beberapa. Kalau mahal nasinya. Ini santan dalam santan. Bujur kuning jangan. Nasi kuning jangan. Haruannya lagi rapi haruan ini jangan ya jangan nasinya masih separuh lagi sudah pulang kain tanggul.
Menandak masa apa? Ujung-ujung lomboknya lombok ambulo, lombok amanah. Tahu tak kan lombok amanah? Kalau di pernah begitu lombok bah, ini tahu ini lombok ambulo, lombok amanah. Begitu pelarangan harganya. Saya nyaman, saya aman masa abang itu. Kalah mau keriting tanah di situ. Nah, ulahkan wadahnya yang bagus. Tempat parkirnya yang memadai. Sudah rusak maksimal. Pengelola payung itu sudah serahkan kepada Allah. Tawakal. Jangan lagi dipertaruhkan dengan yang lain-lain. Karena memang dia yang misiki tahulah deh. Ketika menjadikan aktif payung. Tenang orang sudah harus hebatnya. Tahulah 3 bulan baca ada gambar. Ketika ini ada gambar seperti ada cuma gambar. Murah dan berbeda. Hati-hati. Ada apa dengan gambar? Ada apa dengan gambar? Kalau ada keyakinan dengan memasang gambar di situ, lalu orang berjuang datangan hati. Berat. Lalu kita mendampingkan Allah dengan sesuatu yang ini penyakit hati yang paling berat. Penyakit hati yang sering masuk ke dalam hati manusia juga. Apa yang disebut dengan Al-Quran menyebutnya dengan khas. Dengki. Dan dengki ini bisa menambah siapa? Laki-laki, perempuan, tua, muda, pelajar, mahasiswa, pedagang, pegawai. Setiap orang bisa terserang penyakit khas. Penyakit dengki. Dengki ini lain dari iri. Kalau iri itu bagus. Iri itu orang senang melihat orang lain mendapat nikmat Allah, lalu ikut mensyukurinya dan dua berdoa mudah-mudahan aku kayak itu dua. Nah itu iri. Tapi kalau dengki sudah bermuara dari tidak senang. Seseorang melihat orang lain mendapat nikmat lebih daripadanya, lalu berusaha untuk menggagalkannya. Nah itu dengki bang. Kadang nyaman melihat tetangganya nyaman. Orang beli mobil baru, ingin ternyata mobil dengki. Ujar kadang beli SMS, senang melihat orang sakit. Sakit hati melihat orang senang. Nah, itu. Tetangga melihat rumah, memiliki rumah, timbul dengki. Di manakah itu mungkin? Pajak lakinya tuh, pegawai dengan dia bisa korupsi itu. Nah, timbul dengki. Pedagang sama pedagang bisa timbul dengki. Sana kenapa gimana seorang kaya, aku nanti dibagi bayar kok. Baiknya itu kau yang emas. Kau yang ngomong betul asli. Iya, mau juga. Siapa saja orang dan kampung bisa terkena dengki. Ini sama-sama mulai musuh mereka. Kuliah berbeda, sarumah, sakamar pulang murid. Kan sakamar ini sakamar pulang bersama bareng. Tapi nang satu dapat ranking dapat hadiah. Nang satu ini dapat apa? Timbul dengki. Tahu aja itu buku itu aku mengarahkan kebanyakan miskin. Enggak, itu udah aja mengarahkan itu kan kadang lagi. Nah, padahal sekarang hati sudah rusak. Kalau dengki ini Bapak tidak dihilang, lama kelamaan ia meski berawal dari penyakit batin, lama kelamaan ia bisa menjadi penyakit fisik. Makanya vertigonya bertambah, asam lambungnya naik, lalu garing hati garing. Kan dokter diobat, tapi dokter susah mendeteksi, susah mengobati karena ia bersumber dari penyakit batin. Kan dokter 2-3 hari garing pulang, banyak orang mereka mana sakit hati mendapat ini batin. Kejahatan yang pertama kali terjadi di langit karena itu. Bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Allah? Meski itu perintah Allah. Karena merasa tinggi. Diciptakan dari api. Itu diciptakan dari neraka.
Kejahatan yang kita makan terjadi di bumi Allah ini dengki. Bagaimana pembunuhan anak Adam, Habil dan berat dengki kita beginilah. Di dalam Al-Quran kita diberi pedoman untuk menghilangkan rasa dengki ini, rancang-rancang. Sering-sering kita membaca surah Al-Falaq. Kalau kita gabung dengan kulhu, Al-Falaq lawan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rancang-rancang membaca surah itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia, yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, berlindung dari kejahatan manusia. Misalnya kasih penjawab, berlindung dari kejahatan malam bila tiba dalam mereka. Manusia nafas itu berlindung dari kejahatan para penyihir, wanita-wanita penyihir bila ia meniupkan dari mulut-mulutnya. Dan yang keempat, manusia berhasil tidak sesat dan berlindung dari kejahatan para pendengki bila ia rancang membaca mencari hasilnya ijazah. Ini salah satu upaya kita berlindung dari kejahatan para pendengki. Tidak cukup itu, Bapak. Kita disuruh banyak berdoa, dan doa itu pendek, singkat. Ulun yakin kita sudah banyak yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rancakin baca doa ini supaya jangan tumbuh dengki dalam hati kita. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan, ampuni dosa-dosa. Wa li ikhwanil ladziina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang lebih dulu beriman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah kau temukan sedikit pun dalam hati kami fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, Engkau Maha Penyantun lagi Engkau. Allah yang menyantuni kita. Kita ini jangankan Allah, gubernur hanya menyantuni kita. Wah, didoakan, pandang memanggil, senangnya. Tapi ini Allah Maha Penyantun lagi ulama. Ini dua inilah upaya kita menyembuhkan penyakit yang sering menyerang manusia, yaitu dengki. Karena itu dianjurkan rancak-rancak sering-sering membaca surah Al-Falaq dan berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur. Nah, ini apa namanya, upaya kita menjaga jangan sampai hati kita terserang dari beragam penyakit-penyakit hati yang bisa membuat hati kita sakit dan mati. Kalau sudah hati itu sakit dan mati, ciri pertamanya, jangan cuma untuk hibur Rasulullah. Padahal tulus hati. Kau berhutang, kau berajar, kau berkata, aku cinta Rasulullah. Tapi kau tidak penuhi sunnah-sunnah. Tapi kau tinggalkan sunnah. Jadi tidak semudah itu kita menyatakan kita hati bersih. Tapi syaratnya adalah penuhi apa yang diketentukan Allah. Allah itu besar secara uluhiyah. Allah itu menguasai segalanya secara rububiyah. Dan kita mengakui bahwa kita cinta Rasulullah dengan melaksanakan sunnah. Karena ciri kriteria
orang cinta Rasulullah itu dibuatlah Rasulullah. Itu orang yang menghidupkan man ahya sunnati faqad wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidup-hidupkan sunnahku, itu orang yang mencintai aku. Dan orang yang mencintai aku bersama aku nanti dalam. Jadi syarat orang menjaga Rasul itu hanya satu, ialah menghidup-hidupkan sunnahnya. Termasuk salah satunya sunnah Rasul itu adalah salat berjamaah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan kekuatan kepada kita lahir batin, lebih-lebih terutama juga memberi kesehatan hati kita, kalbu kita supaya cenderung kepada kebaikan, karena itu adalah pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaraha wa khaba man dassaha. Demikianlah barangkali yang bisa sampaikan. Semoga mudah-mudahan kita berada dalam kondisi hati yang sehat, kalbu muslim yang nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.